Itu karena ini controller yang ada di dalam sini sedang mendeteksi di mana posisi medan magnet pada dinamo. Karena dinamo tipe ini itu tidak ada sensor pendeteksi medan magnetnya, namanya hal sensor yang pinnya ada 4 itu nggak ada. Lah itu fungsinya. Pap. Sama di sini coba membuat rangkaian apa, Mas? Rangkaian untuk klakson. Rangkaiannya seperti ini. Jadi ini negatif langsung nyambung ke sini. Ini sih mau aku kasih kabel tambahan lagi ke saklar, cuman saklanya lagi gak ada, saklar push button yang sekali pencet langsung nyala. Terus pas cepat mati lagi. Terus ini dari sini, ini positifnya masuk dari sini power supply. Dia masuk ke sini, arusnya dibagi dua ke kumpalan dan ke telompet. Jadi saat ini kumpalan diberi arus negatif, dia akan menyala, tuh lampunya nyala. Mas Dapat, bisa nggak itu didekatkan ke kamera coba? Aduh, Kenapa? kolot sedikit banget. Coba tak bantu pegangin. Nah, itu kamu tadi yang rangkai sendiri, membuat kabel-kabelnya yang biru itu. Yang agak sulit itu ini loh, nyari posisi yang arusnya paling besar. Apa ini kupel Ini rangkaian apa namanya? Klakson ya? Klakson mobil. Oke. Ini relay kalau nggak salah ya. Baik. Sebentar. Mas Dava, Apa? saya tanya. Coba seman gitu ya. Coba saya tanya, kenapa kalau kita menggunakan mau pasang atau mengganti klakson sepeda motor atau mobil, mau ganti jadi klakson keong. Kalau mau diganti menjadi klakson keong biar suaranya lebih kenceng, itu harus ada rangkaian ini relaynya. Itu kenapa? Coba jelaskan. Karena arusnya lebih besar. Kalau pakai saklar biasa paling saklarnya yang kebakaran, meleleh, kena panas. Oh, sebentar Mas. Berarti fungsi relay ini adalah sebagai apa namanya, saklar, ganti saklar ya sebenarnya. Betul. Apa sih saklar? Ini semut. Oh, alah. Terus biarin toh. Oh, berarti mengganti sebagai pengaman saklarnya gitu maksudnya. Dan kalau dilihat yang ini langsung disambungin, dia cuma bakal. Terus saat ini disambungkan ke klakson supply negatifnya sama ini disambungin ke sini, kan otomatis listrik negatif bisa lewat atau langsung dari sini, melewati dari sini, masuk ke sini, melewati kumpalan, keluar lagi di sini, ke sini, terus langsung keluar lagi di sisi positif. Terus kalau ini, jadi kalau ini disambungin doang, kan nggak ada tuh yang bakal menghubungkan listrik dari negatif ini, gak akan ada listrik yang bisa mengalir di sini karena suplainya di sini terputus. Jadi dia tak akan mau menyala, hanya relaynya saja yang menyala. Oh, karena kamu putus itu. Berarti itu menggunakan sistem kayak pas ini ya? Disambungin dia mau nyala. Berarti sistem umpama sampean masang itu di sepeda ya Grand bisa mengaplikasikannya? Bisa. Yang penting ganti aki dulu. Oh iya Pak, Brandnya akhirnya ngedrap ya? Ganti aki sama komponen penting lainnya. Kiprok sih yang terpenting sama bendik. Oh iya, bendik starter. Kiproknya rusak ya, makanya setiap kali kita pasang apa namanya? Lampu pasti pedot terus lampunya ya, karena outputnya tidak stabil. Seharusnya dihambat menjadi 12 sampai 14 volt. 14 volt. Daya pengecasan tegangan pengecasan aki itu 14 volt. Ya kemarin saya tak coba cek pakai AVO, nyentuh sampai 20 volt outputnya. Berarti rusak enggak itu? Rusak total. Apa namanya? Rusak total, tegangannya nggak mau dihambat sama sekali, mentok dia langsung, tegangan dari koil langsung masuk ke aki, cuma didesakan aja, voltasenya nggak diturunkan. Tapi gini, setelah ayah browsing, ternyata rangkaian pengisian aki atau sepul pengisian aki pada apa namanya, sepeda motor brand itu enggak full wear, jadi nggak bisa terang banget. Kalau kita paksakan menjadi rangkaian DC, itu efek negatifnya aki akan cepat cepat drop.
Itu. Ya emang kan itu kan kiploknya udah dirancang buat mengirimkan daya juga ke lampu lewat kiplok. Lah ya maksudnya kalau memang pengen full arus DC itu harus di upgrade pakai Kiplok yang lebih gede. sepulnya, sepul apa namanya? CLF. Bukan CRF, Mio atau apa, pokoknya yang kompatibel dengan Grand. Dudukannya. Coba nanti kalau ada yang tahu, tolong bisa ditulis di komentar ya. Kalau mau upgrade itu pakai 10 apa gitu, biar nanti Mas Java bisa eksperimen. Nanti mau untuk sepulnya bisa saya belikan nanti di online shop, untuk prakteknya sekalian biar buat apa Mas Java? Eksperimen juga gitu loh ya. Mas Java, apa? Coba. Ayah kan sudah pakai sepeda ini beberapa kali. Dan yang ayah rasakan itu kekurangannya di sepeda listrik ini itu ketika ayah habis menurunin gas toh. Nah, maksudnya dibantiin, dinolkan gasnya terus dinaikin lagi. Iya, pas mau ngegas lagi tak gas, itu enggak kayak sepeda motor, ada delaynya atau kayak ada loadingnya bentar. Ya, loading bentar baru kayak ada dorongan tenaganya gitu. Itu kenapa? Itu karena ini controller yang ada di dalam sini sedang mendeteksi di mana posisi medan magnet pada dinamo. Karena dinamo tipe ini itu tidak ada sensor pendeteksi medan magnetnya, namanya hal sensor yang pinnya ada 4 itu nggak ada. Lah itu fungsinya buat apa? Nah, sini aku punya contoh. Ya oke, bawa sini nanti coba nanti itu Mas Dava mau. Di dalam sini memang juga ada. Oke. Oh, ya coba di sini. Tunjukin ke kamera, coba ini. Apa? Itu head sensor. Yang kecil banget itu. Warna hitam bentuk kotak. Oh ya, ini lo kelihatan nggak teman-teman? Ya agak kurang kelihatan ya. Ya tapi ada ini di dinamo kipas ini. Milk Happy. Oh itu apa namanya? Di sini hal sensor. Fungsinya mendeteksi di mana posisi medan magnet, dia bisa langsung memulai. Jadi kalau kipas 12 volt seperti ini kita nyalakan, lalu kita matikan, itu kan ada waktu bentar sebelum dia berhenti. Terus kita nyalakan lagi, dia langsung jalan tanpa butuh delay. Karena langsung mendeteksi posisi badan magnetnya. Kalau sepeda ini itu enggak, ayah harus nunggu lama, ada beberapa detik gitu loh, baru dia 1 detik. Enggak lebih kok, 4 detik atau berapa kok, agak lama kok, baru tenaganya itu ada, mau jalan. Nah, sekarang begini, ayah kan rencananya pengen beli sepeda ayah yang trail itu kan mau tak jual. Politron Vlogs 350. Ya, mau tak jual, tak buat beli sepeda listrik Politron Fox 350. Ayah pengen beli itu kan, maka nunggu itu sepeda ayah laku baru bisa beli. Nah, ayah setelah lihat review di mana, di video di YouTube, itu dia langsung bisa spontan. Apa di dinamonya ada itunya, dia apa namanya, istilah dinamo itu apa? Motor. Ya motornya itu jenis apa? Hal sensor. Enggak, motor dinamonya. BLDC. Ya BLDC-nya itu ada hard sensor. Sensor kayak yang tadi aku tunjukin dalam sini. Ya. Berarti kalau itu hard sensornya rusak bisa diganti loh berarti ya? Bisa. Oh berarti itu. Jadi jadi kalau sepeda Politron Fox 350 itu di dalam dinamonya itu ada hal sensor, jadi dia bisa langsung, jadi controller cuma butuh waktu bentar untuk mendeteksi di mana posisi arus di antara keempat pin itu, lalu dia akan langsung memunculkan posisi medan magnet yang pas. Semakin kencang putarannya dia bakal semakin efisien. Tapi semua sepeda listrik maka kalau sepeda kecepatannya lambat pasti ada kayak rasanya kayak getar-getar gitu. Nah, iya betul, kayak deg-deg gitu. Iya, itu terjadi karena perubahan medan magnet yang tiba-tiba, jadi kontrolernya langsung merubahnya. Dan itu juga pun karena controller itu hampir instan dia berubahnya. Jadi misal awalnya ada tenaga, terus tenaganya hampir, terus muncul lagi tiba-tiba, terus hampir hilang, terus muncul lagi tiba-tiba, itu karena
Dia mendeteksi posisi medan magnetnya. Jadi misal ini medan magnetnya ya, ini Coba kena. tunjukin ke kamera sini. Misal contohnya pakai dinamo ini. Misal pas dia udah di sini, medan magnetnya hampir sejajar dengan arah koil, Nah. dia langsung berubah lagi ke arah lain. Tek, Oh, berarti langsung sama sensor tadi dirubah langsung gitu. sama kontroler. Oh, sama controller. Betul. Makanya agak bergetar karena dia butuh loading dulu bentar. Tapi Jadi tenaganya keburu hampir hilang, terus dia baru muncul lagi. Tapi kalau kencang dia langsung mendeteksi. Oh, tapi kalau ada sensor Sama. oh sama. Ada boga ada. Kalau dinamo jenis ini BLDC-nya yang nggak pakai hal sensor. Ya. Halo ya, bukan halo. Ya. Ya, terus hal. Kalau nggak ada itu, dia nggak akan bisa mendeteksinya dengan normal. Dimana dia itu harus ada kecepatan dulu, harus ada back EMF, induksi medan magnet kembali ke controller untuk dideteksi posisi magnetnya. Oh, pantes kok lama delaynya. Makanya ayah kan pas pakai ini ya. Oh, ternyata kekurangannya, dan ayah bukan cuma pedal listrik ini, punya Edokmi, ya toh. Punya ibu ayah yang kita pakai kemarin itu kita pinjem. Itu kan yang balak goda. Ya goda, itu kan kekurangannya di situ juga. Jadi ada delaynya, nggak langsung set gitu. Tapi Vogue yang Polytron Vogue 350 mengklaim itu bisa spontan langsung responsif. Jadi seperti motor bensin. Jadi nggak ada delay gitu. Mungkin karena Betul. itu ya fungsi hal sensor ya. Halo. Hard sensor. Halo. Oke. Dan juga di dalam apa sih itu namanya Dinamo. kopi. Hah? Dinamo. Hah? Itu pasti ada banyak sekali kumparan. Seperti ya, tapi banyak yang di dinamo BLDC itu. Ya itu bukan cuma 4 inti seperti ini, ada puluhan kayak gini yang disusun melingkar. Mana, coba tunjukkan kamera di sini coba. Nih, coba. Ada puluhan inti besi di sekitarannya yang di sini. Ini puluhan inti besi yang melingkar, ada puluhan kalau di dinamo sepeda listrik itu. Lah terus magnet permanennya ditaruh di mana? Ini tutupnya. Oh, di peleknya ya. Tapi kalau ini ada magnet permanennya nggak sih yang ini dinamo ini? Ada ini. Oh, ternyata aku baru tahu. Tapi ini kok jadi satu ya? Karena yang ini pun magnetnya itu hanya magnet permanen melingkar. Ini aslinya nggak satu, ini aslinya nggak satu rata bulat. Kalau dilihat diperhatikan dengan teliti, di situ ada garis super tipis. Oh, coba mana? Di sini ada garis tipis. Coba bentar. Oh ya, ini ada kelihatan. Ada garis tipis. Garis tipis itu yang membuat dia aslinya terputus. Dia itu nggak menyatu. Dia itu aslinya sebuah lempengan. Itu magnet panjang yang dilingkarkan mengelilingi ini. Oke. Macam ini. Ya, coba kalau itu, seperti rem cakram itu gimana? Prinsipnya beda sama rem cakram sepeda motor. Prinsipnya sedikit berbeda sama rem cakram sepeda motor. Kok bisa? Karena ini pakai tali. Oh, pakai kawat. Kalau yang rem cakram sepeda motor itu pakai hidrolik. Kalau kekuatannya lebih kuat mana? Hidrolik apa tali? Hidrolik. Tapi kalau habis dilegangkan agak jauh, itu bagian pistonnya butuh beberapa kali tarik baru dia bisa mencengkram dengan sempurna. Dengan menariknya agak banyak dia baru bisa mencengkram. Sekarang timbul pertanyaan gini. Apa? Kamu bilang tadi kalau tali sama hidrolik lebih kuat, daya tekannya lebih kuat hidrolis, ya toh? Sekarang ayah tanya, angin sama hidrolis lebih kuat mana? Kan ada yang rem pakai angin. Sama sih kekuatannya, sama-sama pakai tekanan. Tapi tetap lebih kuat hidrolis. Tapi kalau mobil truk-truk besar kok? Karena truk-truk itu nggak bisa bikin pakai hidrolik. Terlalu lemah. Terlalu nggak kompatibel buat sistem lem mereka. Karena mereka pakai lem tromol. Duh,
truk itu pakai rem tromol. Banyak, tapi di setiap roda ada satu. Di roda depan sama belakang sama tengah-tengah ada. Oh, sebentar. Jadi ada banyak sekali rem tromol di dalam truk itu. Makanya mereka pakai sistem udara dan tangki udara bertekanan tinggi. Karena itu bisa langsung didistribusikan ke semuanya. Pakai satu tangki atau dua. Oke. Kan ayah sering mendengar atau melihat berita di TV atau di media sosial juga, truk-truk besar itu terjadi remblong akhirnya kecelakaan. Apa betul sih itu mereka itu terjadi remblong? Betul. Ketika mesin mati, kira-kira rem anginnya berfungsi enggak? Mesin mobilnya, mesin truk Masih berfungsi. Karena kompresornya menyimpan langsung tekanannya di dalam sebuah tangki. Tapi kalau ada kebocoran, ya, maka lem akan blong. Oh. Jadi nggak bisa berhenti. Masalahnya satu-satunya lem pada truk itu ya itu. Berarti sangat riskan banget, trouble ya ternyata rem angin. Ibaratnya bocor sedikit saja itu bisa mengakibatkan disfungsi. Tapi sebenarnya masih sedikit aman kalau bocornya itu kecil banget dan setelah katup penahan tekanan udara. Jadi udara hanya akan bocor sedikit. Tapi kalau celangnya juga harus sangat tebal. Karena kalau tipis ya bisa langsung lobek seperti balon. Ya, menanek selangnya kan tetap memang harus standar, dia kuat menahan internasional. Memang selang khusus, bukan selang pipa air itu sih. Jadi memang selang yang khusus yang digunakan. Kan selang kayak pompa tembak. Iya, tembak ayah itu kan pompa BCP itu kan juga selangnya dikelilingi kawat dan tebal. Jadi memang beda. Sama itu kompresornya itu hanya mengisi sementara saja udaranya. Terus maksudnya sementara? Maksudnya dia hanya akan memompa sementara saat mesin menyala. Dan saat itu udara bocor, tekanannya hilang, maka di dashboard akan muncul indikator tekanan udara habis. Oh, berarti ada sensor pendeteksinya ya. Itu fungsinya untuk biar sopir atau pengemudi tahu kalau ada kebocoran atau trouble di bagian sistem pengereman. Baik. Cuma gini Mas, coba kira-kira ayah tuh berpikir dari tadi sampai yang menjelaskan dinamo BLDC ini, yang satu kalau ada head sensornya, yang satu enggak. Nah, ayah kan sudah merasakan perbedaan fungsinya. Nyaman yang ada head sensor, walaupun ayah belum pernah sih. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa kebeli ya dengan menjual sepeda ayah yang trail yang sudah ayah pensiun ngetrail. Itu mudah-mudahan nanti bisa dibuat beli Polytron Fog 350, sekalian kita review, kita uji juga. Malah ayah tuh pengen gitu loh memodifikasi sepedanya buat kamu untuk belajar juga gitu. Barangkali nanti kamu bisa membuat sepeda listrik yang sistemnya canggih juga seperti itu gitu loh. Keren nggak kira-kira? Coba itu kamu ngapain ini? Goyangin bandul ke kanan dan ke kiri. Bandul jam antik. Fungsi ini adalah untuk menjaga waktu dalam jam. Kalau dilihat. Oke, ngomong-ngomong soal jam, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak jam mekanis? Tahu. Oke, coba. Mau sambil mainan ini Ini jam mekanis bawaannya itu. Ini mesinnya jam buat bawaannya bandul itu. Gini Mas, ya itulah yang buat bunyi teng-teng itu aja. Kamu tahu nggak jam arloji yang di tangan? Arloji jam mekanis. Iya, yang tanpa menggunakan baterai. Itu kok bisa dia berputar dan berfungsi tanpa menggunakan baterai?
Karena di dalamnya itu ada pegas seperti ini, pegas pipis yang panjangnya hampir 1 kaki. Hampir 1 kaki panjangnya, dan itu membuat dia jadi sangat kuat. Oke, kalau jam ini kan sampean harus memutar untuk mengencangkan pegasnya. Tapi kalau jam mekanis arloji itu nggak perlu kok, cuma sementing dibuat gerak-gerak gini, dia mengisi tenaganya. Ya karena itu ada mekanisme khusus. Jadi saat bagian bandul di dalamnya bergerak ke kanan, itu bakal membuat sistemnya itu hanya bergerak putar satu arah. Mau kemanapun arah gerak bandul di dalamnya yang kecil. Tapi kalau yang zaman dulu yang masih harus diputar manual, itu diputar dari knob putar-putarannya itu. Oh, sing manual kayak gini berarti. Ada memang jam dulu yang kayak yang pakai putaran dulu. Bukan pakai yang kayak gini, kunci terpisah. Ya. Dari tuas pengaturan jam. Ya, ada berarti dulu. Ada. Ini yang jam dulu sampean perbaiki bongkar dan sekarang masih bisa itu berputar itu. Dulu masih ada batang yang bisa berbunyi teng teng. Begitu nadanya, tapi iya maksudnya itu. Jadi bukan grandfather clock, bukan jam kakek tua. Apa? Grandfather clock. Jam apa itu? Jam kakek tua. Grandfather kan kakek. Dan itu emang muncul di zaman kakek kita masing-masing. Oh, itu ada waktu zaman kakek dulu maksudnya kan gitu. Sekarang udah nggak ada gitu. Sebenarnya masih ada sih sedikit yang jual di keranjang online. Ada di Shopee. Dikit. Aku juga udah masukin ke keranjang belajarku. Jam besar itu yang harganya berapa? 3 juta. Itu jam dinding apa jam dinding berdiri sih? Dinding. Tapi kok kayak besar banget sih? Ya emang gede, cuma buat dinding tapi. Ya itu kan seukuran punya kita yang dulu. Oh, tapi kok mahal banget. Ini ayah lihat yang jam kayak gini cuma paling 800.000 yang masih utuh. Cuma untuk fungsionalnya masih berfungsi semua apa enggak ya ayah nggak tahu. Tapi paling ya kalau dijual mesinnya ya masih sih. Sebenarnya jam-jam kayak gini kan untuk yang kolektor saja, karena kalau kita ambil fungsinya kan lebih canggih jam sekarang gitu. Lebih bulik jam sekarang. Tapi kalau jam-jam yang kayak gini kan cuma diambil seninya saja gitu. Tapi ada beberapa orang yang hobi memperbaiki jam seperti ini. Di luar negeri tapi pasti. Memang ayah kadang berpikir kayak orang luar itu kok kayak kurang kerjaan gitu loh. Iya toh. Jam-jam kayak hobi kok memperbaiki jam kayak gitu. Padahal memperbaiki jam itu sebenarnya seru. Kita bisa meneliti bagaimana cara kerjanya dan sekaligus belajar cara memperbaikinya. Terus ini dulu palnya ini nggak mau nyangkut di sini. Ini kan ada pal super tipis toh, pegas tipis ini dulu nggak mau nyangkut di sini. Jadi ya ini diam kayak gini aja dulu. Tapi sekarang udah ada daya mantul kembali ke tengahnya. Dan kalau dilihat di situ ada satu roda gigi yang memiliki 2 buah cekungan seperti ini. Nah, coba tunjukkan kamera. Ada satu roda gigi yang memiliki 2 buah cekungan seperti ini. Dan saat ini masuk ke cekungan itu, seharusnya bagian ini akan tersangkut di bagian tengah-tengah antara kedua celah ini. Lalu saat masuk ke cekungan selanjutnya ini harusnya 12 kali tadi panunya mukul. Baru dia berhenti. Jadi kalau dilihat ini bakal dan harusnya di sini dia udah berhenti saat masuk ke dalam celah yang lebih dalam ini. Seharusnya saat dia masuk ke sini dia sudah berhenti langsung. Cuman karena aku salah kalibrasi, harusnya bagian pin kecil ini harusnya itu berada di pengunci kecil di sana.
Itu harusnya terus sangkut di nyangkut situ. sini, coakan ini ta. Bukan coakan itu. Yang mana? Kalau dilihat di situ kan ada jungkat-jungkit yang keluar. Oh, yang ini. Iya. Tapi dia kelewatan pas dia udah mau ngunci malah naik dia. Seharusnya ini malah turun gini ngunci. Harusnya turun gini langsung otomatis ngunci. Berarti itu kan tinggal kamu ngalibrasi tok toh. Tapi kan mau ngalibrasi masih bongkar total lagi. Enggak usah. Tapi kamu yakin umpama ini dibongkar lagi balikinnya sudah hafal banget? Hafal. Ayah lo enggak. Jadi kalau dilihat, aku bakal juga mencoba memperbaiki semua roda gigi yang bengkok dari fase sebelumnya. Enggak. Ayah tuh kadang heran dan banyak yang bertanya, "Semen kok cuma melihat saja kok langsung bisa ngerti dan cuma sampean mengamati kok langsung bisa hafal." Itu sebenarnya di otak sampean itu seperti apa sih prosesnya? Dia simpan di otakku langsung seperti selesai. Jadi kayak SSD gitu nah otakku secepat itu. Tapi kok ini goyang-goyang ya? Rusak. Otak robot berarti. Bukan juga ketek. Ayah pengen ke toko elektronik beli modul cas. Ya nanti toh pakai PDN. Ini kan wes tak cas full ini. Ayo. Ya oke, terima kasih. Thank you watching. Sudah time. Goodbye. Ayo lah. Thank you watching. Next time. Goodbye. Subscribe, klik Tolong subscribe, like, dan komen. Ding 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 ding.